Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang kami hormati, breaking news mengenai pencairan rapel pensiun tahun 2025 akhirnya semakin terang. Dengan izin Allah, informasi resmi dan terstruktur akan kami sampaikan segera, khususnya bagi para pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini menanti kepastian haknya. Liputan ini disusun secara lengkap agar dapat dipahami dengan mudah oleh Bapak dan Ibu para senior yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, kami hadir membawa kabar penting yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian nasional. Rapel pensiun dan penyesuaian gaji pensiunan tahun 2025 telah memasuki tahap yang lebih pasti setelah serangkaian pembahasan intensif antara pemerintah dan lembaga terkait. Insya Allah, penjelasan yang akan kami sampaikan tersusun rapi mulai dari latar belakang, dasar aturan, sistem kerja, sampai pada perkiraan jumlah yang akan diterima oleh kategori pensiunan tertentu. Mohon simak dengan tenang, karena seluruh informasi dalam laporan ini kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, resmi, dan ramah untuk para pemirsa lansia. Selanjutnya, kami beralih kepada ikhtisar persoalan yang menjadi sorotan. Dalam beberapa minggu terakhir, Kementerian Keuangan bersama Taspen dan Komisi CDPI kembali menggelar rapat internal. Pertemuan ini membahas mekanisme pencairan rapel yang selama ini menjadi harapan sekaligus kekhawatiran bagi banyak pensiunan. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulang keterlambatan-keterlambatan masa lalu. Sikap tegas tersebut memberi sinyal bahwa proses penyesuaian hak pensiunan pada tahun 2025 akan diatur lebih jelas dan lebih pasti waktunya. Berikut ini kami sampaikan dasar hukumnya. Rancangan peraturan pemerintah mengenai penyesuaian gaji aparatur sipil negara dan pensiunannya kini telah memasuki tahap finalisasi. Berdasarkan jalur pembahasan yang ada, apabila tidak terjadi perubahan substansi yang berarti, penandatanganan Perpres tersebut diperkirakan berlangsung antara akhir Oktober hingga awal November 2025. Setelah PP ditandatangani, Taspen dan Asabri dapat mulai menjalankan pembaruan sistem. Dengan izin Allah, tahapan ini merupakan fondasi utama sebelum pembayaran gaji baru dan rapel dapat dilaksanakan secara nasional. Kemudian, setelah proses administratif awal selesai, jadwal pencairan rapel pensiun dan gaji baru akan diarahkan secara nasional menuju tanggal mulai 15 Desember. Ini merupakan bentuk penyesuaian dari berbagai jadwal usulan sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh data sudah benar-benar sinkron sebelum dana disalurkan kepada para pensiunan. Karena itulah, meskipun rentang tanggal pembahasan sebelumnya berada antara 25 November hingga awal Desember, seluruh jadwal pencairan kini distandardisasi agar mulai terlaksana pada 15 Desember, insya Allah. Setelah itu, mari kita lihat dari perspektif ekonomi. Banyak ahli menilai bahwa dana pensiun memiliki pengaruh langsung terhadap ekonomi daerah. Di kota-kota kecil dan kabupaten, perputaran ekonomi lokal sangat bergantung pada belanja rumah tangga para pensiunan. Setiap rupiah yang diterima kemudian kembali beredar untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian obat, perawatan kesehatan, hingga membantu anak dan cucu. Dengan demikian, percepatan pencairan rapel bukan hanya memberikan manfaat kepada personal, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Alhamdulillah, hal ini menunjukkan bahwa dukungan kepada pensiunan juga berkontribusi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, kita beralih kepada aspek teknis yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui. Taspen telah melakukan modernisasi sistem digital sejak tahun lalu. Dengan pembaruan itu, proses administrasi kini diklaim meningkat kecepatannya hingga 40%. Teknologi baru ini dilengkapi kemampuan analisis otomatis untuk menghitung selisih kenaikan dan besaran rapel masing-masing pensiunan. Karena sistem telah diperbarui jauh sebelum peraturan pemerintah diterbitkan, insya Allah pengolahan data bisa langsung dimulai begitu peraturan tersebut disahkan. Kemudian, mari kita perjelas perkiraan besaran rapel.
Untuk pensiunan golongan 3 dengan masa kerja lebih dari 25 tahun, estimasi jumlah rapel berada pada rentang 6 juta hingga 12 juta rupiah. Sementara itu, pensiunan golongan 4, terutama yang pernah menduduki jabatan struktural, berpotensi menerima rapel 15 juta hingga 20 juta rupiah. Perbedaan ini bergantung pada masa kerja, golongan, serta apakah pensiunan tersebut sebelumnya menerima tunjangan keluarga. Kami sampaikan bahwa angka-angka tersebut bersifat estimasi, namun sangat membantu sebagai gambaran awal bagi para pensiunan untuk memahami potensi hak yang akan diterima. Setelah itu, mari kita tengok konteks kebijakan yang lebih luas. Informasi dari Kemenpan RB menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan pensiunan mendapat perhatian serius dari Presiden saat ini dan mantan Presiden SBY. Kedua tokoh pemerintah tersebut berpandangan bahwa manfaat pensiun perlu ditingkatkan karena para lansia menghadapi kebutuhan yang meningkat dari waktu ke waktu, terutama biaya kesehatan. Dengan demikian, upaya menyesuaikan gaji dan memberikan rapel bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga wujud penghargaan negara kepada para abdi bangsa. Berikutnya, kami meluruskan beberapa kabar simpang siur yang beredar. Pemerintah menegaskan bahwa semua kategori pensiunan yang masih aktif dalam database Taspen akan menerima kenaikan dan rapel. Tidak ada pembatasan berdasarkan golongan tertentu. Sepanjang data administrasi lengkap dan tidak ada masalah validasi identitas, hak pembayaran akan diproses. Taspen pun kembali mempercepat pembaruan data rekening dan identitas melalui layanan digital, pusat layanan khusus, serta posko data di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh pensiunan mendapatkan haknya dengan lancar dan tepat. Selanjutnya, kami masuk kepada rincian kenaikan gaji bulanan. Dalam rancangan awal APBN 2025, kenaikan gaji diproyeksikan berada pada kisaran 12% hingga 16%. Namun pembahasan di komisi menghasilkan usulan tambahan 2% khusus untuk pensiunan, sehingga kemungkinan kenaikan mencapai 18% untuk beberapa golongan. Dampaknya cukup signifikan. Pensiunan yang sebelumnya menerima di bawah 3 juta rupiah misalnya, dapat mengalami kenaikan hingga sekitar 3,48 juta rupiah per bulan. Bila digabungkan dengan rapel untuk 2 bulan terakhir masa penyesuaian, total tambahan mungkin melampaui 7 juta rupiah. Untuk pensiunan pejabat struktural dan fungsional, kenaikan bulanan diperkirakan berada pada rentang 1 juta hingga 2,5 juta rupiah. Setelah itu, mari kita bahas program tambahan dari pemerintah. Kementerian Sosial sedang mengkaji peningkatan subsidi BPJS Kesehatan bagi pensiunan berusia 70 tahun ke atas agar mereka tidak lagi menanggung iuran mandiri untuk kelas 2 atau 3. Langkah ini diharapkan memberikan keringanan tambahan terutama bagi pensiunan yang memiliki pengeluaran kesehatan cukup besar. Selain itu, pemerintah tengah menimbang perubahan skema tunjangan hari tua (THT). Ada wacana bahwa THT akan diberikan dalam 2 tahap, setengah ketika pensiun dan setengah lagi 3 tahun kemudian. Dengan pola ini, pensiunan masih memiliki cadangan dana yang dapat digunakan pada masa tua. Selanjutnya, kita kembali pada inovasi Taspen. Selain digitalisasi layanan, Taspen juga terus memperbarui sistem pembayaran dan merencanakan fitur tabungan pensiun fleksibel untuk ASN aktif mulai 2026. Tujuan besar dari pembaruan ini adalah menciptakan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih manusiawi bagi para pensiunan yang membutuhkan kepastian dan kenyamanan dalam menerima hak bulanan mereka. Berikutnya, kami beralih kepada dukungan dari legislatif. DPR mendorong transparansi penuh dalam seluruh proses penyesuaian gaji pensiun. Salah satu anggota DPR, Rapita Loka, meminta pemerintah memastikan bahwa jadwal pencairan dipublikasikan secara resmi, baik melalui aplikasi Taspen Mobil, SMS, maupun kanal informasi lainnya. Dengan demikian, para pensiunan tidak perlu berulang kali mendatangi kantor cabang hanya untuk memperoleh kepastian waktu. Ini merupakan bentuk perhatian DPR terhadap kebutuhan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh para pensiunan di seluruh Indonesia.
Setelah seluruh proses mulai dari finalisasi Perpres, pembaruan data, dan sinkronisasi sistem selesai, penyesuaian data diperkirakan memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Dengan standar baru yang ditetapkan pemerintah, pencairan rapel dan gaji baru kini diarahkan agar mulai berlangsung pada 15 Desember. Penetapan tanggal ini diharapkan memberikan kepastian kepada seluruh pihak dan menghindari kerancuan waktu pelaksanaan di berbagai daerah. Insya Allah, bila tidak ada hambatan teknis maupun administratif, pembayaran akan mengalir secara bertahap ke rekening pensiunan sesuai jadwal tersebut. Selanjutnya, sebagai penutup informasi inti, berikut rangkuman penting yang perlu Bapak dan Ibu ingat. Sistem pencairan taspen kini bekerja lebih cepat dan lebih transparan. Kenaikan gaji pensiunan berada pada kisaran 12% sampai 16% dengan kemungkinan tambahan 2%. Semua kategori pensiunan berhak menerima rapel dan kenaikan selama datanya aktif dan valid. Dan yang paling penting, jadwal pencairan rapel dan gaji baru kini diarahkan untuk mulai berjalan pada 15 Desember dengan izin Allah. Terakhir, kami hadirkan penutupan yang penuh ketenangan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak laporan panjang ini dengan sabar. Semoga informasi ini dapat memberikan kejelasan, ketenangan hati, dan harapan baru. Dengan izin Allah, setiap proses akan berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita terus memohon kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan urusan di usia senja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan pembaruan resmi yang akan kami sampaikan pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.